Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Poseta, hai Sobat Senjata. Interupsi izin mengenalkan diri, nama siswa Sumari dari kelas 11 BKR 1 nomor presensi 21. Pada siang hari ini saya sebagai podcaster pada podcast Senjata di siang hari ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, yaitu adalah alumni SMK Negeri Jateng Dipati dari angkatan 6. Yuk kita kenal lebih jauh lagi nama kakaknya. Oke, makasih ya Dek. Dari Sobat Senjata, perkenalkan saya Bagus Febriana, biasa dipanggil Bagus. Saya alumni SMK Negeri Jawa Tengah Dipati angkatan 6. Nah, kakaknya ini kan angkatan 6, berarti sudah 4 tahun berlalu sekolah SMK Negeri Jateng Dipati. Betul sekali. Bisa diceritakan nih Kak, bagaimana pengalaman organisasinya atau pas masuk ke sini dari kelas 10 sampai kelas 12, keuntungan apa sih yang kakak terima di SMK Negeri Jateng Dipati? Oke. Dari awal kakak masuk sini sampai sekarang ya? Siap ya Kak. Nah, mending kakak mau tanya kamu dulu nih. Siap, kamu ya. di sini jadi apa sih Dek kalau boleh tahu? Siap. Untuk jabatan yang saya naungi dari kelas 10 menginjak kelas 11 saya menjadi bendahara OSIS. Untuk jabatan yang saya sekarang yaitu menjadi ketua MPK Kak. Masya Allah. Nah ini kan berarti yang spesial bukan cuma bintang tamunya, tapi podcasternya juga spesial nih hari ini. Siap, tapi lebih spesial kakaknya ya guys. Sama aja ya, sama-sama makan nasi lah ya. Siap ya Kak. Oke. Kalau terkait pengalaman, mungkin pengalaman orang yang masih sama lah ya. Dari kelas 10, kakak emang terfokus di dua hal, yaitu akademik dan juga prestasi. Mesti kamu harusnya, kalau mau lulus nih, yang perlu dipersiapkan otomatis kan juga hal yang perlu matang-matang banget nih. Siap. Kalau kakak dulu itu dari kelas 10, 11, 12 memang suka mengejar yang namanya akademik, kakak sering suka belajar. Selain itu, di sore harinya kakak juga ikut ekstrakurikuler yang juga itu kakak ikuti terutama di olahraga bidang pencak silat. Kamu tahu nggak? Silat, siap ya Kak, siap. Kakak kelas 10 bahkan masa pendidikan kakak yang kamu tahu masuk PDK masih buta itu kamu lihat? PDK, siap ya Kak. Masa awal-awal banget ya. Ya, Itu. belum ada pelantikan itu. Okay. Kakak belum dilantik tapi kakak udah keluar itu dulu. Karena ikut lomba di luar. Nah, Keren. itu kakak tanemin kenapa? Menurut kakak, passion kakak yang kakak salurin di bela diri ini memang cocok buat kakak. Dan juga kakak pikir ini kalau lulus mesti berguna. Alhamdulillahnya waktu lulus juga berguna. Lanjut sampai kelas 12, kakak menjuarai dengan tingkatan paling tinggi alhamdulillahnya kemarin di seni bela diri ganda ya. Di Jateng DIY, tingkat Jateng DIY, juara 1 alhamdulillah dan juga juara 1 Popda Karesidenan Pati. Dan juga di Porprov kemarin kakak belum sempat ikut lombanya tapi jadi timnya karena kakak udah terlanjur masuk di PKTJ gitu. Wah, keren banget. Kan kakaknya itu sibuk banget, apalagi awal pendidikan itu pas masa PDK udah sering keluar-keluar. Yeah. Cara kakak membagi waktunya itu gimana Kak? Mungkin dari teman-teman kakak, wah teman saya kok bisa ya bagi waktunya seperti ini gitu. Pembagian waktu, jujur kakak belum terlalu bisa ya. Cuma mungkin saran dari kakak nih, kalau pembagian waktu itu kita nggak usah sungkan untuk nyari waktu istirahat dan waktu kerja. Jadi dua hal tersebut, waktu kerja kita tanemin. Kalau mau benar-benar kerja, itu terserah di waktu manapun, yang penting targetnya. Contoh kalau dulu kakak itu ada target pembuatan hasil tugas akhir ya. Kalau sini masih ada nggak? Seperti ujian praktek akhir gitu. Kalau dulu kakak itu membuat yang namanya project. Projectnya nanti dipresentasikan sebagai syarat kelulusan. Kalau di sini ada nggak? Siap, untuk di sini kelas 12-nya masih proses Kak. Untuk kemarin itu kelas 12 sukses mengadakan ujian praktek tegak sinten dan juga mantenan yang terakhir ini. Untuk kompetensi keahlian LSPTO masih ada ya? SPTO. LSPTO itu yang kejuruan TPKR kemarin. Siap, masih ada Kak. Masih untuk ada ya? Kemarin kelas 11 dan juga kelas 12 lancar melaksanakan UJK dan juga UAA. Itu pun dilembur sampai malam ya? Malam Kak. Nah sama. Angkatan saya juga. Dulu angkatannya kakak dulu ada yang tugas proyek akhir buat proyek. Kalau dulu itu satu kelas dibagi 3 kelompok ya. Oke. Nah satu kelompok ini punya proyek masing-masing nanti dipresentasikan. Kalau dulu kakak buat rak bunga fleksibel sama dekorasi dulu kakak buat sendiri satu kelompok itu, kakak las sendiri, kakak gerinda potong sendiri, kakak cat sendiri, dan kakak buat akuarium aquascape juga. Nah ini kan salah satu contoh pembagian waktunya. Kalau kakak punya target sebelum bulan April sudah selesai, berarti dalam satu hari terserah dong kakak mau bagi jadwal istirahat sama kerjanya di mana, yang penting targetnya tercapai. Yang kedua itu tidak mengganggu aktivitas wajib. Aktivitas wajib itu apa? Beribadah.
habis beribadah kan juga ada belajar. Siap ya Kak. Yang ketiga terus peningkatan hard skill dan soft skill kita. Itu yang pertama. Mungkin yang dari kakak itu ya. Mungkin yang dari teman-teman atau adik-adik bisa membagi waktu lebih bagus. Silakan komen di bawah ya. Nah, untuk hasil kakak yang seperti rak buku ataupun akuarium itu alhamdulillah sekarang masih digunakan di Masih ya? perpustakaan Kak. Jadi Masih ada? masih amal jariahnya itu masih sampai sekarang. Keren Bawa-bawa banget. nama amal jariah ini malah. Janganlah. Dulu itu soalnya yang ngasih dana, ngasih semua kan dari sekolah. Kakak cuma membuatkan aja. Nah, ini adik terus yang tanya, kakak juga mau tanya nih. Siap, silahkan Kak. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa jurusan sih di sini? Nah, untuk sekarang itu ada 2 jurusan. Sekarang yang pertama teknik bodi kendaraan ringan dan juga agribisnis hasil pertanian. Untuk di tahun kakak itu jurusannya apakah sama atau berbeda Kak yang kakak? Nah itu, konsentrasi gitu? di angkatan kakak dulu cuma 2, cuma namanya beda nih. Kalau dulu tuh namanya teknik bodi otomotif dan agribisnis pertanian hasil atau apa itu APHP lah pokoknya. TPHP. TPHP. Nah sekarang jadi TPKR, TPO ya. Nah itu mungkin sekarang lebih terjerumus ke kendaraan ringan ya. Tapi keren sih kakak lihatnya. Oke, sekarang itu kan di teknik bodi kendaraan ringan kan berfokus pada panel-panel bodi kendaraan. Nah, untuk adik-adik yang sekarang tuh takut mau masuk seperti ke PKTJ ataupun masuk ke industri lain karena takut kalah saing dengan anak-anak TKR itu Kak. Itu menurut kakak bagaimana? Ini menurut kakak apa nih? Maksudnya menurut kakak ini kakak mau ngasih? Ini kan kakak kan dulu TBO, bisa langsung lancar Ya, gitu boleh, loh boleh. masuk Wah, ke PKTJ. Itu tanda kutip lancar, itu masih banyak gagalnya itu di bawah-bawah yang mungkin adik-adik perlu tahu ya, bawah-bawahnya gagal itu mungkin nggak kelihatan. Nah, tanda kutip lancar itu emang kakak lulus tahun 2020 ya, kakak lulus 2020, kakak nggak langsung masuk ke PKTJ. Jadi ini kalau runtutannya nih, kalau mau dibuat timeline nih, timeline Bagus Febriana, timeline Bagus Febriana dulu kok bisa ke PKTJ awalnya di mana dulu? Nah, kakak dulu udah tertanam dari kelas 1 dek. Kakak pengen ke Jepang. Ke Jepang. Itu atas permintaan orang tua. Jadi kakak dulu tuh emang dari SD, SMP, SMA, kakak memang lebih suka kalau sama mau kemana-mana itu tanya orang tua dulu. Ini saya mau dimasukin kemana Pak Bu? Saya harusnya kemana? Kelas 1 orang tua minta saya ke Jepang. Oke, saya fokus ke Jepang. Saya tingkatin soft skill, saya hard skill saya, praktek saya tingkatin terus. Udah masuk ke kelas 11 nih, kelas 11. Kok saya fokus ke prestasi aja nih. Masuk ke kelas 12, melihat ada alumni yang udah keterima kedinasan. Siap ya Kak. Orang tua pengen saya ke kedinasan, tapi hati saya tuh masih pengen kerja deh waktu itu. Ke Jepangnya atau? Nah, karena ke Jepang itu setelah saya lihat ya, setelah kakak lihat, itu memang ada pelatihannya dan juga harus membayar dulu. Nah, bayarannya itu nggak sedikit. Akan tetap bisa nih ada LPK yang membuka pemotongan gaji di awal kerja, itu memang ada. Nah gitu. Cuma kan orang tua kok semakin kesini nggak semakin prefer nih sama kakak kalau ke Jepang. Ya udahlah, kakak fokus kerja, cari uang. Kakak masuk ke Plaza Toyota. Waktu itu ada pembukaan. 2 nih, kerja di Kalimantan dan juga Plaza Toyota. Ditawarin sama wali kelas dan juga guru jurusan saya sendiri. Waktu itu ada Pak Anto. Pak Anto masih ada? Pak Anto, siap, untuk Pak Anto masih ada. Masih ada ya. Pak Anto tuh nawarin saya ke Plaza Toyota. Alhamdulillahnya dulu tuh diseleksi dulu nih dari jurusan, diambilkan 10 orang. Diperinci, diseleksi sama Plaza Toyota. Seleksinya ada beberapa hal dan juga paling akhir wawancara. Alhamdulillah keterima ke Plaza Toyota. Tinggal pemanggilan, tinggal MCU lah gampangnya, langsung keterima. Tapi pada saat itu orang tua pengen kakak kuliah. Kakak kan nggak bisa bohong ya. Kalau kakak orang tua kakak udah minta ya udah kakaknya udah. Kakak waktu itu ada yang namanya sekolah penerimaan jalur politeknik. Kalau universitas kan SNMPTN. Kalau sekarang SNBP. SNBP sekarang ya. Pokoknya dulu itu penerimaan jalur sekolah politeknik lah. Nah pada saat itu ada nih bestie kakak. Jadi dulu kakak itu bestian yang namanya Kak Fikri. Kak Fikri ini sama-sama daftar politeknik. Kakak terlalu ngoyo nih, kakak terlalu pede sama nilai kakak. Cuma kakak salahnya apa? Kakak sapitnya di akhir, bukan di awal. Yang Kak Fikri tujuan utamanya di Polines, kalau saya di PENS. Yang pertama di PENS, Politeknik Negeri Surabaya, yang kedua Polines. Nah Kak Fikri Polines pertamanya. Waktu pengumuman keluar nih, kakak
Kakak lihat Fikri, alhamdulillah keterima di Polines. Berarti udah Enak lah, berarti kan itu jalur sekolah itu beasiswa dah. Kakak lihat, kok gak keterima padahal nilainya itu tigaan kakak. Wah, semenjak itu kakak nangis kan, wah ini gak keterima sekolah universitas ataupun kuliah, orang tua mesti sedih kan. Pada saat itu mungkin titik terendah kakak ya, titik terendah kakak melihat kalau kakak tuh, wah gila ternyata for information juga kakak dulu kan bukannya kakak mau menyombongkan diri, cuma emang dulu kakak lulusan terbaik di TPO dulu, lulusan terbaiknya. Nah, kakak ngerasa masa lulusan terbaik bisa kalah sama nih yang lulusan kedua gitu ya, terbaik kedua. Kakak nggak putus asa waktu saat itu. Kakak disuruh daftar sekolah beasiswa juga, ada 2 yang kakak daftarin. siap. Politeknik Gajah Tunggal di Tangerang dan juga di PKTJ Tegal. Pada saat itu yang di PKTJ ini kakak kurang prefer karena uang makannya itu masih bayar meskipun nominalnya sedikit ya. Meskipun lulus langsung jadi aparatur sipil negara dan juga yang Politeknik Gajah Tunggal lulus langsung kerja. Berarti masih bimbang mau ambil yang mana itu, Pak? Kalau dibilang bimbang sih nggak, takut merepotkan orang tua. Nah kalau di Gajah Tunggal ini kan full beasiswa dari awal sampai lulus, cuma nggak boarding school. Nah kalau PKTJ boarding school cuma bayar uang makan, lulus jadi sipil. Nah pada saat itu kakak menjalin 2 tesnya sama, dua-duanya kakak jalani bareng-bareng. Kakak masuk di sekolah kedinasan tanpa bimbel, tanpa les, tanpa bimbel jasmani. Kakak pure mengandalkan improve kakak diri sendiri. Dari mana? Dari koneksi pertama. Yang kedua, cari-cari informasi di sosial media banyak. Web juga banyak menyediakan tryout, kakak kerjain sendiri-sendiri waktu saat itu ya. Terus kakak kenalan juga sama anggota catar-catar nih. Catar-catar kan ada grup-grupnya tuh. Nah, kakak tanya-tanya nih, boleh nggak saya ikut nih? Minta soal-soalnya lah. Kakak minta soal-soalnya, kakak mau kerjain. Kakak juga beli buku, dikasih buku dari kakaknya juga dulu kakak kerjain. Yang paling heboh itu waktu saat itu kakak lolos SKD. Atau seleksi akademiknya si pencatar dengan nilai yang nggak terlalu tinggi. Berarti standar ya? Standar lah. Terus tapi masih lolos itu. Kakak daftar juga di Gajah Tunggal. Pada saat itu kakak masih awam sama yang namanya fisika karena di sini kan jarang ya. Cuma kakak belajar H-1 belajar. Mungkin ini bakal keluar lah. Alhamdulillahnya di Gajah Tunggal juga kakak lolos seleksi akademiknya. Dua-duanya lolos. Kakak mikir, wah ini kalau tabrakan jadwal gimana ya? Waktu hari benar-benar tabrakan jadwal. Ya, kakak nggak bisa milih dua-duanya, kakak harus milih salah satu. Kakak pilihlah di PKTJ Tegal. Untuk pas tabrakan jadwal tuh seleksi apa kak kalau boleh tahu? Waktu seleksi kesemaptaan dan kesehatan. Sama-sama semapta dan kesehatan. Saat itu kakak udah insecure ini dek, karena apa? SKD kakak itu kok sedikit banget dibanding sama orang-orang yang dari SMA itu tinggi-tinggi semua. Cuma kakak positive thinking. Kakak ini buat kalian ya, nggak usah minder-minder. Kenapa? Waktu tes jasmani, kakak emang minder banget pada saat itu. Cuma kakak lihatnya orang tua udah susah payah ya nganterin kakak dari Pati ke Semarang cuma naik motor. Itu direlain sampai nabung dulu buat biayain tesnya. Masya Allah. Tuh kakak benar-benar nggak mau minta apapun dari orang tua. Nah pada saat itu pun kakak bawa sepatu olahraga kakak itu bolong depannya dua-duanya. Iya, dua-dua dini bolong semua. Karena itu sepatu udah dari kelas 10 kan. Berarti inventaris dari bukan. Dikasih dari tentara yang ada. Tentara itu ngasih ke kakak. Sepatu jenisnya dia lah. Kakak pakai dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu PDK kakak pakai jalan jongkok sambil gini itu kan bolong semua itu. Kerikil masuk semua. Ngelihat yang tes jasmani itu kok sepatunya mahal bagus semua. Dalam hati saya, awas aja nih kalau lari ini pada ibli-ibli beneran. Ibli-ibli itu kayak lemot lah gitulah, gak terlalu kenceng. Waktu saat itu kakak jasmani, karena kakak juga udah sering latihan silat kan sama teman-teman kakak, sering di TC juga, makanya waktu saat itu jasmani kakak nomor 1. Di kesehatan mungkin kakak nggak terlalu ya, karena tinggi badan kakak masih standar lah. Cuma ya kakak berusaha menjaga ya. Kakak waktu itu juga sempat operasi ini gigi bungsu. Ya, impaksi kalau sebutannya, sempat menjalanin itu dan juga
pada saat itu kakak ada minusnya di gigi kakak ada yang bingsul satu. Mungkin itu sih. Setelah itu kakak nunggu pengumuman lulus, alhamdulillah kakak keterima. Cuma di PKTJ. Iya. Itu kan pas tabrakan antara Gajah Tunggal sama PKTJ itu kakak nentuinnya milih PKTJ itu apakah rembukan dulu sama orang tua atau memang dari Enggak. Kakak enggak pernah rembukan. Kakak lebih utamain mungkin pilihan orang tua paling terbaik. Nah, mungkin itu prinsip kakak ya. Kakak langsung bilang, "Nun sewu Pak Bu, kula niki badhe sekolah teng pundi siose." Selang, kamu langsung juga nih PKTJ wae. Masalah biaya sesuk ben wong tua sing mikir. Nah, semenjak saat itu kakak terus masuk ke PKTJ. Ya mungkin di sekolah emang kakak beda jauh ya sama teman-teman kakak yang mungkin ekonominya jauh lebih tinggi. Cuma menurut kakak itu hal yang bukan masalah lah buat anak-anak milenial sekarang. Masih bisa kita akali lah dengan koneksi yang bagus gitu menurut kakak adik. Ini Kak Bagus ini termasuk anak yang benar-benar ini takwa kepada orang tuanya. Kan di zaman Gen Z sekarang itu banyak anak-anak yang mungkin prinsip saya gitu, nggak mau dengerin orang tuanya gitu Kak, biar bisa menanamkan prinsip taat pada kedua orang tua gitu Kak. Gimana Kak? Nggak ada sih Dik. Mungkin itu didikan orang tua ya. Cuma kalau dari kakak emang takutnya kakak durhaka itu aja sih. Takut kakak durhaka itu kalau mungkin dari kakak ya. Juga orang tua kan mungkin ekonomi nggak setinggi sama orang-orang lain, mungkin kakak kasihan melihatnya gitu. Ade nih dari tadi kan datanya nih, kemudian katanya lagi ya. Kalau boleh tahu nih di SMK ini ada apa sih ekstrakurikulernya kan? Ada Kak. Ya kalau boleh tahu dari teman-teman adik udah adakah dari mau menyalurkan minat ekstrakurikulernya sebagai besok pelatih ataupun besok masuk ke kejuruan universitas olahraga atau mungkin yang gemar di pendidikan besok mau masuk ke universitas atau kuliah-kuliah adakah? Kalau untuk itu sudah ada Kak, karena termotivasi dari angkatan 8 yaitu Kak Zulfira Frista Amara. Beliau juga ikut Hapkido Kak, atletik bela diri Hapkido. Dia juga banyak menjuari Popda dan juga Prof. Dan itu dia menjadi masuk ke Fakultas UNES sebagai guru olahraga. Jadi banyak adik-adik perempuan, karena perempuan ini banyak yang masuknya ke Hapkido, sedangkan yang laki-laki banyaknya pencak silat. Untuk yang perempuan itu kadang bingung, ini kan saya masuknya ke Hapkido, saya banyak menjuarai ini, tapi bingung mau kerja di mana. Makanya dari kemarin pas ada ikat senjata itu, Kak Zulfira mengasih motivasi pada teman-teman yang khususnya perempuan, jangan minder. Meskipun kita ikut bela diri, jangan minder sama yang laki-laki, karena masih banyak jalan ataupun gerbang yang bisa kita lalui gitu. Mantap. Belum tentu yang cowok lebih kuat dari cewek gitu ya. Siap ya Kak. Oke sih, makasih ya jawabannya adik, emang memuaskan banget. Siap, izin bertanya Kak, untuk di PKTJ itu pas pertama daftar sampai sekarang keterima itu bagaimana proses yang bisa membuat kakak itu tetap tegar dan teguh pendirian gitu Kak? Tegar dan teguh. Kalau tegar dan teguh ini enggak, tapi lebih ke arah tirakat yang tinggi sama ikhtiar yang benar-benar maksimal. Karena dua hal ini yang mungkin lihat kakak itu, ini kalau saya tes nggak serius, kasihan orang tua udah bayar gitu. Jadi kalau kayak ikhtiar nggak bener-beneran, wah ini tak lakuin tes juga cuma sekali, masa nggak serius gitu gambarnya gitu. Mungkin dari kakak itu sih. Siapa? Untuk di PKTJ sendiri kan katanya ada dua ini Kak, ikatan dinas dan kedinasan. Untuk kalau boleh tahu kakak ini masuk yang lewat apa Kak? Lewat jalur langit kakak. Lewat jalur orang tua, dua orang tua. Jadi di sana ada dua, kedinasan dan ikatan dinas. Bukan berarti kedinasan itu jelek dan bukan berarti ikatan dinas itu terlalu easy. Dua hal ini tuh sama-sama bagus deh. Ikatan dinas mungkin kalau lulus udah langsung jadi pegawai. Cuma kalau yang ikatan dinas kan belum. Belum tentu yang dari ikatan dinas nanti bisa melebihi dari yang kedinasan. Justru banyak nih alumni-alumni dari kakak yang dulu tuh tidak mengandalkan ikatan dinas atau kedinasan yang sekarang kita sebut non pola pembibitan, itu banyak yang menjadi bos-bos yang di atasnya kita. Jadi secara nggak langsung kita bisa simpulkan kalau rezekinya orang itu tidak bisa kita tentukan berdasarkan sekolah kita. Namun berdasarkan usaha dan doa kita. Itu sih menurut kakak.
Untuk prodi yang kakak ambil di PKTJ itu apa sih kak kalau boleh tahu? Prodi kakak D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, masih berkesinambungan sama Teknik Bodi Otomotif di SMK Negeri Jateng di Pati. Untuk semesternya nih teman-teman masih pada kepo semester berapa nih kak? Tebak di kolom komentar ya. Tebak di kolom komentar nih, semester berapa ya. teman-teman? Kalau tahu nanti dapatnya dia dari dia. Kakak dari 2020 sampai sekarang kalau dihitung berarti kakak ini masuk ke semester 6. Oke, semester 6. Iya. Dari semester 1 sampai semester 6 berarti boarding. Iya, boarding school full ya kak. Dari tingkat 1, 2, 3 sampai 4 besok. Di prodi rekayasa apa kak tadi? Teknologi Rekayasa Otomotif. Itu lebih menjurus kemana ya kak kalau boleh dijelaskan sedikit gitu, spill gitu. Kalau di spill ini benar-benar unfamiliar buat adik. Siap. Itu nanti bakal ada yang namanya penjerumusan pengenalan umum mengenai otomotif yang dicampurkan dengan sedikit rekayasa atau desain dan juga ada pengujian. Jadi TRO ini nanti tetap paham tentang otomotif, akan tetapi juga harus mengenai jati dirinya PKTJ, yaitu mengenai keselamatan transportasi jalan, tahu sedikit mengenai pengujian kendaraan dan juga pendesainan. Nah ini nanti tiga ini nanti bisa ditemukan di prodi TRO atau yang di PIN kakak ini. Untuk di PKTJ itu kan sudah prodi itu kan otomatis sibuk ya kak. Apakah kakak di situ juga ikut organisasi di PKTJ ataupun seperti ekstrakurikuler gitu gak kak? Ada gak kak di situ? Ada. Kalau di dulu sebelum ada peraturan Kementerian Perhubungan yang baru, PKTJ dengan sebutan mahasiswanya itu adalah sebutan taruna. Siap. Setelah ada peraturan pemerintah yang baru, Kementerian Perhubungan yang baru, PM 68 kalau kurang salah, itu kita sebut dari taruna menjadi mahasiswa. Nah kalau dulu waktu masih menjadi taruna, kakak tingkat 2 menjabat sebagai wakil komandan kompi atau wakil ketua angkatan. Dan kalau sama naik ke tingkat 3 ini, kakak naik sebagai, kalau dulu sebutan taruna, sebagai komandan batalion atau pimpinan tertinggi dari semua taruna. Yang sekarang kita sebut sebagai ketua PEM. Nah itu nggak semata-mata kakak yang pengen ya. Mungkin kakak ngerasanya nggak ada orang yang mau, jadi kakak aja sih yang mau gitu. Mungkin gitu aja sih kakak mendapatnya. Ya mungkin kakak bisa ngejalinnya masih belajar gitu. Belajar. Untuk dulu, saya dengar juga di SMK kakak aktif di organisasi. Kalau boleh tahu menjabat sebagai apa, dan mungkin di PKTJ ini pun menjadi ketua, sama-sama menjadi ketua. Apa yang membuat kakak itu selalu menjadi kayak diri saya itu harus bisa lebih unggul dari yang lain atau bagaimana gitu kak, untuk agar diri kita tuh berani keluar dari fase yang mungkin Gen Z zaman sekarang tuh nggak berani sama sekali untuk up dirinya ke orang lain atau ke media. Lebih ke arah you have more to little selfish mungkin ya, kalau kakak nyebutnya. Sedikit egois itu nggak apa-apa, karena kalau kalian terlalu legowo, kalian bakal menerima bahwasanya kalian tuh wajar kalau kalian kalah. Tapi kalau dalam diri kakak itu kakak nggak wajar kalah. Kalau kakak bisa menang, kenapa harus kalah? Nah kakak dalam artinya gitu. Terus sedikit egois itu dalam artian, wah kalau seumpama nggak seperti ini kegiatannya, nggak seperti ini bentuknya, nggak seperti ini gini, kayak saya nggak cocok deh. Makanya kan itu sedikit egois ya. Tapi egoisnya ke arah yang baik. Terus yang ketiga mungkin dari kakak, biar bisa digunain di tempat kerja besok sih menurut kakak. Mungkin kakak perlu sih, gitu aja. Siap. Izin bertanya lagi kak. Berarti ini kan kurang 2 semester ya kak. Setelah itu lulus. Untuk lulus dari PKTJ, mungkin dari kakaknya apakah dari PKTJ sendiri sudah menyediakan atau dari diri kita mencari pekerjaan atau bagaimana itu kak? Nah itu tadi ya yang kakak jelaskan, ada 2 jalur penerimaan, ada pola pembibitan dan non pola pembibitan. Kalau kakak emang pola pembibitan, yang dimana nanti apabila lulus sudah menandatangani surat perjanjian bahwasanya lulus akan langsung menjadi aparatur sipil negara atau sebutannya ASN. Cuma yang non pola pembibitan bisa juga menjadi ASN melewati seleksi kembali. Dan biasanya nih yang non pola pembibitan ini lebih unggulnya di apa? Lebih unggulnya di kompetensi biasanya. Karena kompetensi yang dimiliki pola pembibitan belum tentu dimiliki sama non pola pembibitan. Gitu sih. Izin bertanya lagi nih kak, kan kakak itu flashback sebentar ya kak, kan tadi gagal masuk UNIF dengan
besti kakak nih teman kakak. Kan itu kadang kalau kita gagal itu downnya tuh sangat lama. Hal apa yang bisa membuat kakak itu bangkit dan memilih PKTJ dan Gajah Tunggal itu tadi kak? Kok masih semangatnya masih ada? Kadang orang down tuh berkelarutan bahkan sampai berkesenjangan lama gitu kak. Kakak berkesenjangan lama dek. Kakak seleksi pun masih berkesenjangan lama, cuma yang pada saat itu mendukung, mensupport itu emang dari kakak saya sendiri. Kakak saya itu waktu itu full support sama saya. Kalau kamu nggak sekolah di sini, yang mau bagain orang tua siapa lagi? Gitu sih dulu. Itu sih menurut kakak ya. Untuk dimasuk PKTJ ataupun sekolah kedinasan lainnya, kan kakak ini backgroundnya dari SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, yang dimana visi misinya itu untuk menuntaskan kemiskinan dan habis lulus tuh langsung kerja. Kan kadang dari teman-teman SMK, teman-teman saya sendiri, bahkan adik-adik kelas yang mau masuk sini pun kadang bingung apakah SMK setelah lulus itu bisa kedinasan, bisa ikatan dinas ataupun kuliah gitu. Mindernya tuh di situ kak, biar nggak pada minder, biar berani mengambil langkah. Itu kakak dulu bagaimana? Dulu tuh ada plan A, plan B ya. Siap. Plan A-nya kakak kerja dulu. Siap. Habis itu saat kerja kakak kuliah. Plan B-nya kakak langsung kuliah tapi full beasiswa kakak maunya. Jadi mungkin masih bisa dengan visi misi yang sama, mengentaskan kemiskinan. Bisa kalian kerja terlebih dahulu. Pada saat itu kalian ngambil universitas yang bisa kalian tempati sembari kalian kerja. Itu masih kalian bisa meringankan beban orang tua kalian dengan membayar kuliah dengan biaya kalian sendiri. Banyak teman-teman kakak yang udah kayak gitu deh. Keren. Iya. Izin bertanya lagi kak. Untuk mungkin kakak kan di sini juga ikut ekstrakurikuler bela diri ya kak. Kalau boleh tahu itu maksudnya cabang apa kak? PSHT atau apa gitu kak? Ini terlalu ini ya spesifikasi, tapi kakak gak apa-apa sih. Kakak emang ikut PSHT, cuma semua silat itu sama ya. Yang membedakan itu kita nih ikut ini untuk apa sih, itu yang bedain. Bukan dari perguruan mana kita, tapi masih satu naungan IPSI. Selagi masih satu IPSI kita masih sama. Itu kan kakak juga aktif di ekstrakurikuler, aktif di organisasi, akademiknya juga paralel gitu kan kak. Itu mungkin sedikit flashback di SMK Negeri Jateng di Pati itu, hal apa yang buat kakak tuh bisa terus konsisten gitu kan? Kadang dari teman-teman kan kadang mungkin ada rasa miri, rasa minder, kok kak bagus seperti ini ya, kok bisa terus ini dekat sama bapak ibu guru atau apa. Kan kadang banyak teman-teman yang mungkin nge-head kita dari belakang, tapi biar kakak itu tetap berani melangkah untuk menuntaskan diri kakak. Ibaratnya tuh kakak ingin sekali menyelesaikan semuanya gitu. Menyelesaikan dalam arti menyukseskan jalan kakak menuju masa depan. Pendapat kakak apa ya? Kalau kata-kata Gen Z sekarang tuh apa ya? Pentingnya sikap bodo amat katanya itu. Bodo amat. Sikap bodo amat. Tapi kalau kakak dulu enggak. Pentingnya sikap disegani kalau kakak dulu. Segani dalam artian kakak dulu memang benar-benar arogan terhadap orang yang tidak patuh akan tata tertib. Dulu kakak gitu. Sedikit arogan kalau kakak lihat orang yang nggak tertib sama aturan. Kakak jadi melihat kayak gitu kan, jadi teman-teman segan. Jadi otomatis kalau kita mampu memberikan kearoganan kita, berarti kita ngasih contoh nih. Nah, setelah kasih contoh, kasih hasil. Itu mungkin yang bisa teman-teman bikin nggak apa sebutannya Mary tadi itu. Itu sih mungkin dari kakak. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Itu mungkin dari kakaknya kan sekarang di PKTJ, mungkin dari kelas 12 sekarang kan mungkin banyak yang ingin masuk ke dinasan, ikatan dinas ataupun perkuliahan. Yaitu tadi minder kak. Mungkin dari kakak ada motivasi yang ini diberikan ataupun kesan pesan bahwa di SMK Negeri Jateng di Pati itu tidak menutup kemungkinan langkah kita untuk bisa meraih cita-cita kita. Gitu. Motivasi buat adik-adik, kakak mungkin bukan motivator ya, cuma hal yang perlu adik tahu. Kalau dunia itu memang keras, Dik. Dunia setelah lulus itu memang keras. Cuma lebih keras lagi kalau adik tidak jadi apa-apa. Itu lebih keras lagi. Kalau adik pengen membuktikan, itu bukan lewat ucapan, tapi lewat tindakan. Itu sih, menurut dari kakak. Ada lagi enggak yang mau ditambahkan? Enggak ada mungkin dari kakak. Kamu sih yang motivasi kakak coba. Enggak apa-apa. Motivasi aja mungkin dari adik-adik sekarang. Ini kak pengen kalau seumpama lulus besok bisa menjadi orang yang lebih berguna ke depannya.
Saya pengen juga memotivasi teman-teman saya di sana. Mungkin dari kamu mau motivasi teman kamu sendiri mungkin yang di sana? Untuk saya ingin memotivasi adik-adik yang mau daftar di sini, jangan takut dan jangan bimbang untuk di SMK Negeri Jateng Dipati, karena mungkin adik-adik takut untuk masuk SMK semi boarding karena dengan peraturan yang ketat ataupun bagaimana itu tidak ada. Karena di SMK Negeri Jateng Dipati visi misinya itu sama, lulus mendapatkan pekerjaan dan juga menuntaskan kemiskinan. Betul sekali, mantap. Sekian podcast pada siang hari ini. Saya selaku podcaster izin meminta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.